Saya perkenalkan speaker kita untuk sesi ini adalah Pak David Lesmana. Pak David menyelesaikan pendidikan S1 akuntansi UNTAR dan S2-nya di University of West Coast, Australia. Beliau berfungsi sebagai praktisi perpajakan dan business advisor, juga pembicara publik dengan tema perpajakan dan akuntansi dan tampil dalam seminar nasional. Pak David juga independent senior advisor, business advisory and taxation at BC Law Firm, managing partner at Solicipro Tax Education Service and Consultation, kemudian di Ketua Bidang Edukasi Literasi pada Lembaga Kajian Perpajakan dan Kepabeanan Kadin Indonesia, Ketua Departemen Pendidikan Pengembangan Kompetensi dan Komunikasi PKPPI, Perkumpulan Pelajaran Pajak dan Konsul Hukum Indonesia, dan Initiator Member FKPPI. Forum komunikasi bayar Ya, betul. Dan Inisiator Indonesian Tax Watch. Pak David, saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Jordina. Bapak Ibu, ini kalau kita masuk teks ini kan boleh dibilang ya gimana ya? Saya udah dari pengalaman saya ini gampang-gampang susah ya ngomong teks ini ya. Susah-susah gampang lah menjelaskannya gitu. Oke, jadi gini, intinya gini ya, mungkin perlu perhatian, saya hanya 25 menit, setelah itu mungkin ada tanya jawab ya, 25 menit aja. Ini saya akan highlight-nya aja, bahannya cukup banyak tapi saya akan highlight-nya aja. Nah ini bicara, tadi yang saya katakan menjelaskan mengenai tax awareness, ini emang susah-susah gampang ya. Karena ya kebanyakan orang itu tidak ada yang ketagihan bayar pajak. Saya harus bawahi ya. Tidak ada, hampir tidak ada yang ketagihan bayar pajak. Jadi dia adapted gitu. Iya, dia nunggu ditagih gitu. Bedanya apa sih ketagihan dengan nunggu ditagih? Kalau nunggu ditagih itu ya udah asal-asalan aja. Pokoknya kalau bisnis, ekspansi bisnis dulu gitu ya. Nanti kalau udah ada masalah, baru ya ditagih, diperiksa gitu. Nah ini, jadi emang aja ini ya, dan ini jam-jam rawan juga ya, jam-jam rawan juga. Ya mungkin sedikit saya juga ada intermezzo ya supaya karena daya nguapnya mungkin lebih dominan daripada daya serap gitu ya. Daya nguapnya lebih mungkin lebih dominan daripada daya serap gitu ya, gitu. Ya, oke, baik. Kalau kita bicara perpajakan, nah ini kan saya speak in bahasa aja ya, karena saya lihat ini kan boleh bilang hampir semuanya nih Indonesian citizen ya. Ya, saya speak in Indonesia. Dan ini juga bahan yang saya siapkan juga dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau kita bicara mengenai pajak, ya, ini bicara bagaimana kalau orang Indonesia invest atau dia pricing dananya di luar negeri atau di overseas gitu. Nah ini kita lebih penitik beratkannya di PPh pasal 24 ya. Karena ini ada penghasilan. Indonesia itu negara kita itu menganut worldwide income dengan resident taxpayer. Ya, worldwide income itu artinya apa? Jadi ada penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nanti tentu tetap akan dihitung. Dihitung dalam arti bukan bayar pajak lagi, terutama yang di luar negeri ya. Kalau di sana sudah dipajaki, dan kita kan rata-rata dengan negara-negara ya seperti Greece, ya seperti negara hampir sebagian besar negara-negara dunia ini kita sudah punya tax treaty ya atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi untuk menghindari double taxation. Ya, jadi kita concern kalau kita punya pricing dana atau berupa properti, nanti kita dapat return, dapat hasil, mungkin kita tadi ya ada properti kita sewakan ya, jadi rental fee-nya itu kita di sana sudah dipajaki dan nanti tinggal dapat bukti potongnya, tinggal itu menjadi kredit pajak kita, menjadi pre-tax, jadi uang muka pajak kita itu. Nanti akan nanti diperhitungkan juga dengannya dari dalam negeri. Tadi saya sudah katakan Indonesia menganut dua ini ya, tadi worldwide income, yang kedua resident taxpayer. Kalau worldwide income tadi saya sudah garis bawahi,
semua penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri nanti akan diperhitungkan. Ya, artinya yang dari luar negeri bukan berarti bayar lagi, karena di sana sudah bayar, nanti itu menjadi prepaid tax kita. Jadi kumpulan dari, dikumpulin tuh prepaid tax. Prepaid tax itu kredit pajak kan mesti dari penghasilan dalam negeri. Misalnya seorang profesional ya, dia mendapat profesional fee, kan dia dipotong oleh kliennya kan, lawan kuasa itu klien. Nanti itu menjadi kredit pajak dia, jasa yang dia berikan itu sudah dipotong dari total amount profesional fee yang dia terima. Nah di luar negeri juga begitu, kalau dia dapat ini, dapat income, itu akan diperhitungkan sebagai kredit pajak. Ya. Jadi saya garis bawahi ya, jadi satu tuh worldwide income, yang kedua adalah resident taxpayer. Ya, resident taxpayer artinya kebalikannya, kalau kita kan warga negara Indonesia, kita punya penghasilan di luar negeri. Kalau resident taxpayer, orang asing yang tinggal di Indonesia. Dia nggak berubah warga negaranya jadi Indonesian citizen, tapi dia tinggal dan dia punya penghasilan. Ya, jadi resident, dia sebagai resident aja kalau ada penghasilan di Indonesia, ya itu akan diperhitungkan, ya akan dipajaki gitu. Nah, tadi orang asing tadi yang bekerja atau punya penghasilan di Indonesia, nanti dia sama, begitu dipotong pajaknya, dia memberikan professional fee, dia dipotong pajaknya, ada kredit pajak. Itu juga akan nanti dia MPD warga negara Yunani ya, nanti dia di sananya dia sebagai citizennya dari negara Yunani, nanti yang dari Indonesia juga sebagai kredit pajak juga ada perjanjian tax treaty. Ya, jadi cukup jelas ya, Indonesia menganut worldwide income dan resident taxpayer. Nah kita akan fokus ke worldwide income-nya nih, ya worldwide income-nya gitu. Nah saya garis bawahi definisi penghasilan. Ya, tentu menurut Undang-Undang Perpajakan, artinya setiap tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk dan nama apapun yang didapat dan diperoleh baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, menambah aset. Kan tadi ada didapat atau diperoleh. Ya, secara garis besar tuh ada 3 penghasilan itu. Tadi kan ada yang nanya ada non capital gain tax ya, nanti saya jelaskan itu ya, itu ada dijelasan non capital gain tax ya, nanti diingetin ya mengenai itu. Tapi ini kita lihat dulu definisi. Setiap tambahan makan ekonomis dalam bentuk dan nama apapun, bukan hanya gaji, bukan hanya ya didapat maupun diperoleh, jadi berdasarkan kegiatan atau aktivitas kita maupun bukan kegiatan atau aktivitas kita. Jadi ada 3 income ya. Saya kelompokkan kategorinya ada 3. Ada yang taxable income. Jadi penghasilan yang kena pajak. Ya, kena pajak itu sifatnya tidak final dan sifatnya final tax. Ya, berarti ada 2 nih. Active income dari active income kita itu ada yang itu rata-rata adalah tidak final. Taxnya tidak final. Kita dapat free, dapat komisi, dapat override, dapat reward atau multi level, misalnya dapat poin gitu ya, dalam bentuk cash ya, dalam bentuk cash, dalam bentuk bank transfer, itu adalah yang tidak final tax. Termasuk gratifikasi, PHR, insentif, bonus itu. Ya. Gratifikasi itu nggak harus ditangkap. Kalau dia pejabat udara, dia dapat gratifikasi, dia melaporkan dengan jumlah tertentu ya. Ya, main judi pun itu ini kan. Oh pertanyaannya, main judi, menang judi itu income penghasilan bukan bagi penghasilan. Loh kan judi dilarang. Aktivitas judinya di Indonesia dilarang. Tapi kalau main judinya di Marine Bay Singapura, menang dia dapat ini kan itu dipajaki. Ya, ada istoni. Ya, jadi semua tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk dan nama apa yang didapat maupun diperoleh. Ya, artinya dari berdasarkan aktivitas kita, kegiatan kita, ada juga penghasilan yang kita nggak melakukan aktivitas, tapi dapat. Misalnya apa? Dapat warisan, dapat hibah, dapat sumbangan, dapat bantuan. Itu kita tidak melakukan apa-apa. Undian masih undian di mall ya. Artinya kan di sayembara gitu. Tapi ada juga hadiah karena perlombaan. Misalnya seorang atlet. Ya karena dia aktivitas dia.
berarti itu active income. Tapi kalau yang tidak berdasarkan aktivitas, passive income. Tadi kan hibah, dapat klaim asuransi. Ya, asuransi mobil, kalau asuransi jiwa kan berarti ahli waris nih. Itu bukan objek pajak. Jadi penghasilan ini ada 3, ada active income, ada passive income, ada yang bukan objek pajak. Tadi kan kena final tax, kena tidak final tax, non-final tax, atau non-taxable income, atau penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya apa? Tadi saya sudah dijelaskan, hibah atau warisan dari satu garis lurus. Dari orang tua ke anak. Asuransi Orang tua kan lu, klaim asuransi, Pak. kesehatan, Iya, kalau klaim kesehatan itu, kecuali kalau kita asuransinya ada komponen investasi, Pak. Tapi kalau kesehatan murni, Bapak dapat klaim, kan Bapak nggak dipotong pajak. Tapi kan menambah manfaat ekonomi sebagai Bapak. Jadi asuransi dilihat dulu nih, asuransi apa ya, kalau yang apa diguna atau yang ada kompensasi reksadananya, unit link, ya itu beda, Pak. Ya, ini yang pure, Pak. Pure jiwa, ya tentu itu kan terjadi resiko kematian, ya anaknya enggak, ahli waris enggak. Gitu, Pak. Jadi ada tadi penghasilan yang kena PPh final, tidak final maupun bukan objek pajak. 3 garis besar. Nah, kalau ini di luar negeri, kita lihat ada pajaknya kena final tax. Final tax itu artinya apa? Sekali doang. Dia dipotong, harus bayar gitu. Kalau kita misalnya nih contoh gampang yang kena final tax yang sehari-hari, ya deposito, tabungan, saving, kan kita kan kena itu final tax 20% dari bunganya ya, bukan dari pokok. Begitu kita dapat pendapatan bunga, kita langsung 20%. Cuma sekali doang dihitung. Tapi kalau kita dapat komisi, dapat income yang tidak final tax, nanti digabungkan dalam 1 tahun. Ya, nanti dipotong sama tadi tuh ada kredit pajak tuh dari uang muka pajak gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya melakukan usahanya ada pembukuan, yang melanggar pembukuan, ada lagi kompensasi rugi fiskal. Artinya major income-nya itu yang tidak final tax, yang artinya non final tax gitu. Tapi kalau final tax ya nggak ada itu potongan kerugian fiskal. Artinya apa sih? Kalau usaha itu rugi nanti diperhitungkan, Pak. Misalnya tahun pertama rugi, tahun kedua rugi, dicatat itu sebagai kerugian fiskal. Tahun ketiga untung, nanti ditotalkan dalam 1 tahun. PPh terutangnya berapa, dipotong total kredit pajak, lalu dipotong lagi tuh. Kompensasi kerugian fiskal. Artinya dia nature bisnisnya itu yang non-final tax. Kan kalau komersil kan lapornya ya udah untung rugi kan tahu itu aja, Pak. Tapi kalau pajak bisa, Pak, kompensasi kerugian. Tapi ada pengecualiannya kalau yang nature-nya final tax, perusahaan pelayanan dalam negeri, atau yang kontraktor atau developer yang punya surat izin jasa konstruksi, ya itu kan nature-nya final, jadi nggak boleh pakai itu. Ya itu ya intinya seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini, ya mungkin saya nggak terlalu patokan ini ya, nanti bahannya boleh diminta ya. Bahannya nanti boleh diminta, saya highlight-nya aja. Nah kalau kita lihat di luar negeri ini kan nanti akan ada ya pemajakannya itu. Nah pemajakan nanti dia ada pengkreditannya. Ada batas maksimalnya juga pengkreditan di untuk PPh 24 ini. Jadi nggak semua kredit pajak itu bisa dikreditkan untuk dihitung mengurangi yang total PPh terutang kita. Nah kalau di luar negeri ada usaha, dia ada kompensasi kerugian, boleh nggak dimasukin ke kompensasi? Nggak boleh. Ya di Indonesia, kalau usahanya di Indonesia boleh. Tapi kalau yang di luar negeri dia pengecualian. Tadi yang saya itu jelaskan kompensasi kerugian. Ya, nah kembali lagi saya tadi katakan nanti akan dihitung dari sumber penghasilannya itu kan kita worldwide income. Jadi dari luar negeri nanti diperikukan tapi nggak bayar pajak lagi karena kita sudah ada tax treaty-nya untuk P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, kalau kita lihat di Indonesia kan banyak ya. Semua undang-undang pajak ini sifatnya imperatif. Ya, amanat undang-undang ya sifatnya memaksa. Tapi ada undang-undang yang sifatnya fakultatif. Dia tidak imperatif. Apa? Undang-undang pengampunan pajak. Karena itu hak. Boleh pilihan, boleh ikut, boleh enggak pengampunan pajak. Ya, tapi kalau yang lain itu sifatnya interaktif.
Amanat Undang-Undang. Pajak itu dipungut harus berdasarkan undang-undang. Kalau belum ada aturannya ya itu artinya nggak boleh gitu. Ya disebut robbery itu namanya. Harus ada aturannya. Makanya itu semua kayak dulu kita lihat kan dulu sempat heboh banyak over the top ya, ada perusahaan-perusahaan kayak Google, dia punya penghasilan di Indonesia tapi belum dipajaki. Objek pajaknya ada, subjek pajaknya dia belum punya, makanya harus minimal bentuknya BUT, bentuk usaha tetap permanent established kan. Ya, kembali lagi tuh ada dulu kan pengampunan pajak ya, itu ada PK-nya sih 2016 sampai 2003, 3 periode. Lalu ada PPS. Kalau gampang ungkapan sukarela semuanya udah lewat. Jadi kan artinya kalau ketahuan asetnya atas milik yang bersangkutan atau istrinya sepanjang dia tidak disaharta, itu akan dikejar. Di SPT-nya nggak dilaporin, dulu nggak teks amnesti juga belum ikut atau belum dimasukkan. Kan dulu teks amnesti kan orang bilang udah laporannya semua, tapi ada yang punya 10 aset atas nama dia atau istrinya, itu semuanya nggak dilaporin, paling yang dilaporin 3. Karena di situ waktu dijunjung disangka kalau ikut teks amnesti seperti nelan satu pil mujarab panasnya, jadi semua pajak beres itu enggak. Itu terbatas itu pajak pemerintah pusat. Dan itu pengampunannya waktu itu sampai dengan 31 Desember 2015, cuma lapor teks amnestinya 2016 dan 2017. Pajak daerah nggak termasuk. Ya, nah jadi ini kembali lagi. KIPA ini kan, SPT KIPA ini kan sudah lebih lengkap ya. Kalau dulu antara penghasilan dengan pajak kekayaan dipisah. Di luar negeri, di Singapura saya ambil contoh. Itu income tax dengan estate duty, pajak kekayaan itu dipisah. Kalau di sini SPT-nya sudah ada selain income tadi kan. Income-nya ada final tax, non-final tax atau bukan objek pajak. Lalu ada daftar aset. Kita harus isi daftar asetnya. Ada daftar kewajiban. Kalau kita punya cicilan, leasing, misalnya kendaraan bermotor atau KPR, KPA. Ya termasuk kalau punya KPA ya. KPA apa kan? KPA? Kredit tanpa agunan. Itu kredit juga Pak. Dicatat di situ. Kenapa? Kalau kita nggak nyatet nanti sumber dananya dari mana? Nanti dia cek kan. Oh kita bisa nambah aset. Dicek income-nya wajar nggak? Atau punya aset yang sebelumnya. Kan bisa aja aset sebelumnya dijual, tukar tambah atau rusak kan. Tukar nguling istilahnya. Nanti kalau itu nggak ada juga, kan berarti dari mana sumber dananya? Bukan hibah, bukan warisan, gitu. Dari mana? Berarti ada disembunyikan income. Nah, kayak kita bisa bilang, kita emang benar punya kredit Pak, punya angsuran. Tapi jangan lupa kalau punya pinjaman kan ada angsuran. Berarti nanti biaya hidup, biaya pemeliharaan kan punya rumah bayar listrik, apalagi rumahnya Pondok Indah. Iuran lingkungannya itu berapa gitu loh. Nanti kan dia masuk kategori itu mewah gitu. Kawasan mewah itu. Nggak wajar nanti. Jadi SPT yang kita laporkan tuh nggak boleh asal istilahnya asal teken. Oh tadi saya udah dibuatin nih. Ya udah tinggal astek aja asal teken, nggak ngerti. Yang dikejar bukan yang buat. Misalnya ada yang bantu kan. Itu yang dikejar WT-nya. Jadi itu cerminan. Itu adalah seperti kaca gitu loh. Ya, kita artinya punya aset tapi nggak dilaporkan di SPT. Maksudnya aset atas nama keluarga ini atau kalau dia udah menikah yang bukan dia tidak punya perjanjian harta atas nama istrinya itu kan satu kesatuan ekonomis. Nah ini kembali sistem memang diperbaiki sekarang ada portek, saya ada kendala-kendala gitu. Ya, jadi yang dulu yang era remah-remah ini udah mulai ke era transparansi meskipun emang banyak kendala gitu. Kan dulu punya aset nggak dilaporin atas nama dia, dilaporinnya atas nama supirnya. Ya, atas nama karena dulu era gelap gitu loh, era remang-remang gitu loh. Nah, dengan ada perbaruan, ya maaf itu ada aset yang dicatat karena era gelap dicatat oleh dimasukin asetnya itu namanya dipakai pacar gelapnya gitu. Ada yang begitu nah. Ya, nah ini udah diperbarui, makanya ini harus tertib ya, harus tertib. Kembali lagi kalau kita placing atau kita mau portfolio kita mau diversifikasi penampakan dana kita ya kita harus lebih jeli.
Ya, karena SPT yang kita laporkan itu cermin, Pak. Kalau nggak punya aset kan dianggapnya kaum duafa, Pak. Nggak punya apa-apa. Nanti kita bisa beli apa? Bisa beli aset baru, bisa pesiar ke luar negeri. Kan suka ada di medsos ya, pesiar ke luar negeri. Pendidikan anaknya ke luar negeri, ya sumber dananya dari mana? Dia akan cek sumber dana itu pertama dari apa? Dari income. Income-nya ada pasti income, aktif income, atau penghasilan yang bukan objek saja, Kak. Warisan, hibah. Yang kedua, dia lihat dari mana? Dari kita punya hutang apa enggak, punya angsuran apa enggak, kan ada daftarnya itu kewajiban. Ya. Nah, kalau punya kewajiban tadi KTA kan kredit tanpa agunan ya, Pak. Tapi yang lebih enak KTA itu kredit tanpa angsuran, ya nggak perlu ngangsur gitu. KTA juga ya. Ya, ini intermezzo aja. Ya. Nah, dicek apalagi ya ada jual aset yang lama enggak? Iya kan? Ya ini sedikit intermezzo aja. Saya sih tak percaya dunia klinik ya. Tapi ada orang yang punya penghasilan dari piara tuyul. Atau nemu uang di bank. Nemu uang di jalan tuh. Kan cuma dia doang sama Tuhan yang tahu. Tapi kalau secara aturan normatif itu menambah manfaat ekonomis. Cuma masalahnya kan dia nggak mau lapor. Iya, itu. Pak, satu pertanyaan. Oh ya, oke. Bapak kan konsultan pajak, Pak. Ya, menurut Bapak, pajak-pajak yang kita bayar ini semua logis kah? Logis lah. Artinya jadi memang pantas kita harus bayar. Gitu. Semuanya ini. Karena saya juga nggak tahu lagi apa yang dulu kita bayar pajak. Iya, oke Pak. Oke, ini point of concern ya Pak, bukan point of influence ya. Karena kita mungkin bukan pengambil kebijakan ya. Pengambil kebijakan nanti presiden sama DPR kan ada perlu bumi. Kalau bukan point of influence, ini point of concern kita. Ini kan ada berita nanti amplop perkawinan juga akan dipajak. Ya cuma belum ada, masa undang-undangnya belum kita. Ya, lalu ya jadi Pertanyaan, satunya related ke investment ini, Pak. Itu dicatat di SPT kita sebagai apa nih, Pak? ya kalau Bapak misalnya punya rumah ya tetap Sama aja. Jadi berarti mengurangin kita punya, kan dana kan ditransfer keluarnya, Pak. Ke dana ini. Aset bertambah, dana berkurang gitu ya. Net off. Net ya dana di bank, oke. Yang kedua, tadi saya kesini dengar radio nih, Pak. Katanya sekarang itu NPWP mau dipadamkan. Dipadamkan. Dimatiin. Diganti ke NIK. Nah, NIK itu semua masuk ke NIK, Pak. Termasuk kartu kredit, termasuk transfer dana, termasuk semua, Pak. Nah, ini berarti kita punya pengeluaran. Itu akan di monitor. oh ya nanti ada payment ID juga. Nah, payment ID. Iya juga di monitor. Jadi semua boleh bilang 360 derajat di plototik kan udah ada vortex. Udah cortex di plototik Pak 300 derajat. Berarti lebih baik pakai kartu kredit luar negeri itu, Pak. Saya ini nggak bisa teoris Bapak. Ya sekarang Kayak tadi kan Bapak tadi ngomong, semuanya tuh kan apa imperatif ya sistemnya. Maksudnya kita nih dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kalau kita nggak dipaksa, kita nggak akan declare sendiri. Oh, ini ada Pacific Come ini oh iya, tapi ada orang yang biasa awareness sih tinggi sih. Jangan sampai ditagihkan cuma awareness saja. Nah, saya mungkin boleh update tadi ya. Ini sudah aja masuk di program realisasi kinerja. Pupuk perampasan aset. Yang kedua pembatasan keluar kartal. Jadi kalau kita mau beli apa-apa pakai uang cash nanti akan dibatasi. Kalau lepas nilai ada sanksinya. Kan sekarang masyarakat kita kan banyak yang undecip populis atau cashless society. Jadi mereka nggak mau pakai bak. Kalau kau pakai bak kan tadi taxnya lebih. Apalagi konsultannya sini kan undang-undang
akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kan nanti bank harus lapor ya, secara reguler ya. Semua saldo kita kan harus lapor. Kalau dulu kan harus melalui PPATK tuh. Gitu ya Mas. Jadi tadi Pak saya dari tadi ya. Iya Mas, ke toilet. Ya mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya jadi unbacking population itu nanti akan dikikis harvest. Ya, unbacking population nih. Ya, unbacking population itu artinya apa sih? Jadi dia nggak mau pakai bus, dia bisa pakai cash. Atau misalnya dia mau transfer ke HomePod, dia ke money changer aja. Nanti money changer sini yang ada hubungannya sama HomePod, itu yang mungkin ya potong-potong mas. Nggak ada uangnya di transfer ke stock. Itu unbacking population nanti akan dikikis habis. Makanya banyak orang yang mempertimbangkan karena law enforcement-nya juga lokal belum bagus. Lalu apalagi perampasan aset nanti orang bisa dirampas asetnya tanpa keputusan pengadilan. Kan jadi ada ruang gelap ya. Jadi aparat penegak hukum bisa menjadikan itu untuk para seorang. Beda loh, orang perampasan aset sama penyitaan lain. Kalau penyitaan harus ada mekanisme prosedurnya sampai pengadilan ya. Atas penyitaan sita umum. Tapi ada kalau berhubungan tindak pidana korupsi ada sita pidana. Oleh kredit. Oh iya, lagi Turki sudah ada itu termasuk update ke rekening. Yes. Nah, rekening diblokir untuk kebusa rekeningnya aja itu perlu biaya soal ekspor. Jangan dicuekin 2 tahun di. Mungkin jadi gue saya kalikan dulu ya. Karena ini kan harusnya presentasi tapi udah selesai. Jadi we can run but we cannot hide. Kita bisa lari tapi kita nggak bisa sembunyi. Karena semua udah kerjasama sama luar negeri, bukan hanya tukar informasi tapi pertukaran untuk naji ya. Tahu ya, we can run but we cannot hide. Kita bisa lari tapi kita nggak bisa sembunyi. Nanti kita panik. Jadi kalau dulu kan seperti wajib pajak itu analogi ya, saya analogi ya seperti misalnya rusa diburu oleh pemburu, masuk ke hutan rimba, ya. Lalu dia sembunyi, kan nyarinya susah. Nah, sudah ada amunisinya lebih powerful yaitu Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Berarti setiap bank dengan jumlah tabungan, jumlah deposito tertentu dia harus regular report ke IJP, ya. Jadi meskipun dia lari ibaratnya ke hutan rimba, hutannya itu udah digundulin. Jadi dia mau lari-lari capek, hutannya udah digundulin karena udah undang-undang itu powerful, udah lebih superior karena udah bisa menebas undang-undang kerahasiaan bank. Gitu loh Bapak Ibu.